Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Rusmita selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dan juga sebagai mentor saya. Yang terhormat Ibu Retno Kusmawati, Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Organisasi. Yang terhormat para tamu undangan, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon izin untuk memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta oleh Krisna dan Saputra, AMDKOM, NIPPK saya 1996-0721-2024-21103 dengan judul Sistem Informasi Presensi Harian dan Cuti Pegawai atau bisa disingkat SIPSensitif. Latar belakang berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang telah dinamakan ASN adalah profesi bagi pegawai sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan orientasi ini yaitu yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi yaitu yang pertama adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, dan yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi. Waktu pelaksanaan orientasi untuk angkatan pertama yaitu saya di tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025 terdiri dari 392 orang, sedangkan untuk angkatan kedua tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan 26 Juni 2025 terdiri dari 391 orang. Tempat pelaksanaan orientasi yang pertama MOC dan evaluasi pelatihan melalui LMS Wasis di link learning.surakarta.go.id/e-learning/Sulawesi. Yang kedua, pelaksanaan orientasi meninggalkan tempat kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta. Visi dan misi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi Kota Surakarta ada 7. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Struktur organisasi perangkat daerah Kota Surakarta. Yang pertama adalah sekretariat daerah, dan yang kedua adalah sekretariat DPRD. Yang ketiga ada inspektorat, yang keempat ada dinas daerah, ada 20 dinas daerah. Yang kelima ada badan daerah, ada 7 badan. Dan yang keenam ada kecamatan, ada 5 kecamatan. Manajemen P3. Manajemen kepegawaian P3K berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2018 yaitu pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, berdasarkan sistem merit, yaitu dalam konteks pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K
adalah kebijakan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang seperti ras, pendidikan, jenis kelamin dan sebagainya. Yang ketiga adalah meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Penilaian kinerja P3K berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022, tujuannya yaitu menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Manfaat dari penilaian kinerjanya adalah untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Yang keempat, dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Yang terakhir adalah dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Disiplin P3K menurut pasal nomor 55 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018, kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa kewajiban P3K berdasarkan PP nomor 9 tahun 2018 yaitu melaksanakan tugas dengan baik, masuk kerja, menaati jam kerja, menjaga integritas dan kejujuran. Beberapa larangan P3K yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, melakukan tindakan yang merugikan negara atau instansi tempat bekerja. Sanksi bagi P3K berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sanksi pelanggaran ringan dapat berupa teguran lisan atau tertulis. Sanksi pelanggaran sedang dapat berupa penundaan hak seperti kenaikan gaji berkala atau tunjangan, dan pemberhentian kontrak kerja sebelum masa berakhirnya jika pelanggaran dianggap berat. Bab ketiga yaitu profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dasar profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Alamat kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta yaitu ada di Gedung Balai Tawang Meja, lantai 4, Kompleks Balai Kota Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas intensitas besar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Perwali Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan daerah. Visi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu terwujudnya pelayanan prima dan berkualitas selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta yakni mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, dan sejahtera. Misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta selaras dengan misi pemerintahan Kota Surakarta. Yang kelima, yakni mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada dua, yaitu tujuan umum yang pertama, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2021 sampai 2026 adalah terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif. Sedangkan tujuan khususnya yaitu satu, menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku, ras, dan agama. Yang kedua, meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas efektivitas perencanaan, pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien. Program strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan pencapaian misi, visi dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta
serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, maka pokok-pokok program strategis yang akan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta adalah yang pertama, persentase penurunan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi seperti unjuk rasa, sara, atau tawuran. Yang kedua, persentase konflik sosial yang ditangani, dan yang terakhir adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah. Berikut adalah struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang pertama ada kepala badan, dan yang kedua ada sekretariat di mana rumah saya bekerja saat ini, dan yang ketiga kelompok jabatan fungsional, yang keempat adalah sebagian administrasi, kepegawaian dan organisasi, yang kelima bidang kesatuan bangsa, dan yang keenam adalah bidang politik dalam negeri dan organisasi masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 41 tahun 2021 tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan daerah. Bates Pangkop bertugas melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik untuk menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan. Dalam menjalankan tugasnya, Bates Pangkop Kota Surakarta mempunyai fungsi yang pertama adalah perumusan kebijakan terkait kesatuan bangsa dan politik, yang kedua penyelenggaraan urusan pemerintah dalam pelayanan umum terkait kesatuan bangsa dan politik, yang ketiga pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kesatuan bangsa dan politik, yang keempat pemantauan, evaluasi dan laporan terkait kesatuan bangsa dan politik, yang kelima pelaksanaan kesekretariatan dan badan terkait perencanaan dan anggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi P3K di Satuan Unit Kerja. Saya sebagai perangkat komputer terampil, dasarnya adalah Permenpan RB nomor 32 tahun 2020, yaitu tugas dan tupoksi saya ada 15. Yang pertama adalah melakukan penggandaan data. Yang kedua melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal. Yang ketiga melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi. Yang keempat melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi. Yang kelima pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user. Yang keenam melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi end user. Yang ketujuh melakukan perekaman data dengan pemindaian. Yang kedelapan melakukan perekaman data dan validasi. Yang kesembilan melakukan validasi hasil perekaman data. Yang ke-10 melakukan perekaman data dengan validasi. 11 membuat kuery sederhana. Yang ke-12 melakukan konversi sederhana. Yang ke-13 melakukan kompilasi data pengolahan, melakukan perekaman data spasial, dan yang terakhir adalah melakukan uji coba program multimedia interaktif. Dampak rencana dan hasil kerja P3K. Kita masuk dalam identifikasi itu. Kenapa saya membuat sistem informasi ini? Karena yang pertama pegawai sering lupa absen dan tidak lapor. Jadi mungkin karena terburu-buru, jadi mereka lupa untuk absen pagi, sedangkan untuk pulang juga terburu-buru, mungkin di rumah ada kegiatan, jadi lupa absen dan besoknya tidak lapor ke Kasuta Karnik kepegawaian, sehingga di SIP itu tidak tercatat perekaman datanya, sehingga akan memotong untuk tunjangan kinerjanya tiap bulan gitu. Jadi perlu untuk dilaporkan. Jadi kepegawaian ini mengecek setiap hari di sistem informasi lisensi yang ada di BKD. Yang kedua, data absen masih lokal. Jadi sistem yang direkam tersebut masih disimpan di lokal di komputer admin kepegawaian, sehingga apabila habisnya mungkin terbakar atau rusak, itu bisa menghapus seluruh data yang sudah terekam di sana, sehingga tidak bisa di backup lagi. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan cloud. Backup data ke cloud belum ada. Cloud ini bisa jadi Google Drive atau iCloud. Jadi data yang disimpan itu masih lokal, jadi tidak disimpan di Google Drive, sehingga memicu untuk resiko terhapusnya seluruh data, sehingga nanti akan terjadi kekacauan di dalam sistem kepegawaian.
rencana dan hasil kerja P3K tahun terakhir. Isu yang saya angkat yaitu pengelolaan data dan laporan presensi pegawai masih manual, menggunakan Excel dan belum terstruktur karena tidak tersimpan di dalam satu media penyimpanan seperti cloud dan Google Drive. Gagasan yang diangkat yang pertama adalah sistem informasi presensi harian dan cuti pegawai sensitif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Itu bisa dilihat untuk alur tahapan kegiatan yang pertama dan melakukan identifikasi isu. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala sub-bagian administrasi kepegawaian dan organisasi yaitu Bu Retno Kusumawati. Yang kedua mempelajari alur presensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu mulai dari perekaman data presensi di aplikasi Pedro atau Citeron hingga mencetak dan menghasilkan file atau dokumen presensi pegawai. Output dari kegiatan ini yaitu mengetahui gambaran umum kondisi unit kerja dan isu yang dapat diangkat melalui langkah-langkah yang telah diproses dokumen presensi pegawai. Yang kedua, merencanakan segala yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan cloud Google Drive. Di sini kita memakai Google Drive Badan Kesatuan Bangsa Politik sudah ada. Yang kedua, menyiapkan data seluruh pegawai untuk kebutuhan sistem informasi. Yang ketiga, meminta akses admin kepegawaian untuk dapat melihat rekaman data presensi pegawai yang ada di situ. Untuk admin kepegawaiannya dulu masih Pak Selamat, sedangkan sekarang sudah Mbak Gadis. Output dari kegiatan ini yaitu terkumpulnya data perekaman presensi seluruh pegawai serta data lain yang dibutuhkan seperti nama, NIP yang siap diproses ke dalam sistem. Untuk kegiatan ketiga yaitu membuat sistem informasi presensi pegawai berdasarkan yang rencana dan kebutuhan pembuatan sistem yang sudah dikerjakan. Tahapan kegiatannya yaitu pertama membuat folder penyimpanan data di cloud. Jadi foldernya sudah ada di cloud untuk menyimpan sistem aplikasinya. Yang kedua adalah membuat basis data seluruh pegawai yang akan digunakan untuk kebutuhan sistem. Basis datanya juga disimpan di cloud. Sedangkan ketiga melakukan rumus atau query sederhana melalui Google Spreadsheet dan menggunakan Google Spreadsheet untuk menjalankan sistem informasi presensi pegawai. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya sistem informasi presensi pegawai secara online dan bisa disimpan ke dalam cloud, jadi tidak lokal lagi. Yang keempat, membuat microsite menggunakan platform digital X.id untuk memudahkan penggunaan sistem informasi presensi pegawai. Tahapan kegiatannya yaitu membuat akun X.id yang akan digunakan untuk membuat microsite. Yang kedua adalah menghubungkan microsite dengan list shortcut yang langsung merujuk pada sheet atau folder tempat menyimpan data hasil sekolah sistem informasi presensi pegawai. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya microsite dengan menggunakan platform digital X.id yang sudah terhubung ke spreadsheet dan folder penyimpanan sistem informasi pegawai. Yang kelima adalah yang terakhir mengimplementasikan sistem informasi presensi harian dan cuti pegawai atau sensitif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang berarti melakukan trial dan error pada sensitif. Jadi semisal masih error ya diperbaiki agar tidak error lagi. Yang kedua menerapkan sistem informasi presensi harian dan cuti pegawai sensitif ya. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi presensi harian dan cuti pegawai sensitif. Output dari kegiatan ini adalah terimplementasinya sistem informasi presensi harian dan cuti pegawai sensitif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari kelima kegiatan tersebut, kontribusinya adalah definisi yaitu selaras dengan mewujudkan kota Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Dan sesuai dengan misi kota Surakarta yang kelima yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Sebelum masuk ke kesimpulan, mohon izin untuk implementasi program. Mohon izin untuk duduk. Cek. Jadi sistem informasi sensitif ini dapat dibuka di Google Chrome atau di aplikasi yang lain seperti seperti itu. Tapi saya rekomendasikan Google Chrome karena di admin kepegawaian bisa login menggunakan email admin kepegawaian ini.
Yang pertama yang dilakukan adalah oleh admin kepegawaian yaitu membuka s.id/c-sensitive. Maka langsung terkonek di microsite. Di sini ada 3 tombol. Yang pertama dari presensi pegawai, yang kedua data presensi pegawai, yang terakhir adalah print report presensi pegawai. Untuk menginputkan presensi pegawai bisa dimasukkan di sini. Di sini ada tabel bulan Januari, sudah ada reportnya, data absensi, siapa yang cuti, siapa yang lupa absen, siapa yang terlambat, sampai bulan yang terakhir adalah bulan Juni. Dan ini dilakukan oleh admin kepegawaian tiap hari. Datanya dari mana? Datanya dari admin kepegawaian. Jadi sudah meminta akses untuk masuk ke portalnya admin kepegawaian yaitu Pak Samo, portal pegawainya Pak Samo. Ya, di sini ada report presensi. Dari report presensi ini akan terlihat siapa saja yang absen melalui si Pedro. Untuk si Pedro biasanya import data dulu dari BKD. Si Pedro masuknya di sini. Kita klik presensi pegawai. Ini kerja. Ini bulannya Juni dulu. Ini satu. Ya, seperti itu. Jadi ini data yang diinputkan di aplikasi C-Sensitive ini per harinya seperti ini. Bagaimana cara pelaporan ke admin kepegawaiannya yaitu melalui tombol cetak, shift cetak. Jadi di sini bisa diganti tanggalnya, tanggalnya 17 misalnya, Pak dan lain-lain. Nah di sini ada tombol cetak. Nah setelah dicetak seperti ini akan melakukan sebuah query menjalankan scriptnya. Hasil dari query ini yaitu PDF. PDF-nya ada di mana? Ada di print report presensi pegawai. Maaf agak lemot ya. Nah, seperti ini misalnya yang sudah kita print tadi, langsung juga sini. Ya, jadi ini Google Drive-nya admin kepegawaian pertama. Oke, ya seperti ini. Ya, silakan. Ini maksudnya sebenarnya bagus, kemudian terkait dengan hasil inovasi juga bagus, tapi saya ada satu masukan terkait dengan tadi disampaikan perwali tentang kedudukan keseluruhan organisasi isi badan daerah. Itu di halaman 8 itu nomor 12 2023. Jadi tolong diisi harusnya perwali 13 tahun 2023. Kemudian terkait dengan hasil inovasi yang telah disampaikan, nah ini malah jadi aspek inovasinya tidak ada penjelasan terkait dengan apa tujuan dari inovasi, kemudian keunggulan dari inovasi lain itu apa, kemudian juga terkait dengan manfaat. Jadi manfaatnya apa? Itu belum tertuang di dalam hasil laporannya. Ini nanti tolong dilengkapi. Kemudian juga terkait dengan
aplikasinya itu sendiri, nah itu juga sensitif itu apa, kemudian dapat diakses bagaimana, nah itu juga di dalam laporan juga tidak ada. Jadi tolong dilengkapi. Karena ini secara umum baru ke OPD. Ya, kemudian juga terkait dengan fungsi dari Mas Krisna sendiri di sini juga belum tertuang. Jadi tolong nanti dilengkapi. Jadi fungsi Mas Krisna apa juga dilengkapi. Itu saja Mas Krisna. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ataupun Bu Ati bisa menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menjelaskan terkait dengan apa nih? Misalnya proyek untuk bahan apa masalah orientasi pengenalan diri sendiri. Pada dasarnya sesuai dengan tupoksi Mas Krisna, apa yang sudah dihasilkan bagus sekali diri sendiri. Karena memang sebetulnya di BKD sendiri sudah ada aplikasi termasuk sensi itu sensi Bu. Jadi di portal itu sebenarnya sudah ada sensi yang memang digunakan untuk hanya untuk akun pengelola pegawaian untuk mengecek dan membetulkan atau merevisi PNS-PNS yang mengalami misalkan dinas luar, cuti alasan penting yang tidak diakomodir oleh sistem dari BKD dan cuti lainnya yang tidak diakomodir oleh yang lainnya. Memang sebetulnya kewajiban PNS sendiri harusnya itu memang secara mandiri dia harus bertanggung jawab untuk mengecek sendiri, melaporkan keterangan apa yang dialami. Misalkan saya hari ini cuti, saya hari ini dinas luar apa sebagainya, itu sebenarnya tanggung jawab pribadi. Tapi dengan adanya alat ini, berterima kasih sekali nih nanti untuk bisa dilaksanakan Mbak Gadis ya sebagai perawat SPM, bahwa setiap hari itu ada output yang dihasilkan oleh, biasanya dulu itu dilakukan secara manual bisa. Jadi Pak Slamet itu saya minta cek secara satu-satu karena biasanya kalau sudah lewat hari, saya sebagai admin itu tidak bisa merevisi, karena kalau sudah lebih dari 3 hari kita nggak bisa merevisi selain kita mengajukan ke BKD. Kalau kita mengajukan ke BKD terlambat, tidak bisa imbasnya apa, terjadi pemotongan di DPP. Jadi dengan aplikasi ini memudahkan Mbak Berti sebagai perawat SDM itu melaporkan dengan cepat setiap hari siapa saja tahu yang kemarin itu lupa absen dengan keterangan apa, DL siapa ataupun cuti apa, sehingga saya sebagai admin yang bisa membetulkan akan dengan langsung segera sore harinya bisa membetulkan keterangan-keterangan itu, jadi tidak terlambat, sehingga sangat menguntungkan teman-teman nanti ketika sudah rekap per bulan DPP itu sudah clear, jadi sudah tidak ada potongan. Jadi teman-teman harus berterima kasih ya dengan Mas Krisna ya, karena sudah menyusun orientasi pengenalan ini, karena sudah diberikan alat sebagai alat monitoring. Jadi Mas Krisna mungkin nanti ke depan bisa ditambahkan sesuai saran dosen untuk yang mendasari apa, penggunaannya apa, jadi lebih detail gitu. Jadi nanti bisa ditambahkan mungkin itu J. Jadi teman-teman mungkin bisa dimengerti J bahwa sebetulnya ini tuh tujuannya secara gambar, secara detailnya nanti Mas Krisna ke depan bisa menambahkan. Tapi secara singkatnya intinya seperti itu Bu. Tadi mungkin mungkin gitu seperti itu. Maka semua bisa atau yang boleh menambahkan. Teman-teman, untuk waktunya saya mengapresiasi sekali dengan inovasi yang dilaksanakan oleh Mas Krisna. Tapi mungkin dari ini masukan ya, dari sisi penulisan mungkin
ditinjau ulang lagi ya, karena tadi yang awal-awal penulisan di latar belakang itu tidak ada aturan secara khusus, misalnya alinea baru atau apa yang alien baru, kemudian kalimat berikutnya itu tidak ada aturannya, karena tadi biasanya setelah berapa huruf ya alinea itu kan tadi hanya ya. Terus mungkin ya seperti ini, karena walaupun bagaimanapun ya, karena mungkin koyono dia di apa diperhatikan. Ini kan nanti wujudnya nanti laporan dokumen yang nanti akan dibaca oleh mungkin yang generasi berikutnya. Biasanya kan jadi jadi acuan seperti itu ya. Jadi mungkin terkait penulisan juga harus disesuaikan. Kemudian tadi yang di struktur organisasi itu dasarnya kan hanya perwali ada ya, tapi sebenarnya tidak mencantumkan, harusnya dicantumkan juga perwalinya untuk pertemuannya mungkin seperti itu. Akan busek turun. Ada dua itu, jadi di depan itu secara umum apa namanya eksklusivitas secara umum pemerintah kota, jadi di belakang ada perwali. Di badannya struktur organisasi ya? Ada, ini ada. Ini ada. Maksudnya sumber. PP-nya. Iya. Iya. Ini kalau di itu jadi tambahkan. Monggo teman-teman yang lain ada masukan. Selamat mungkin ya. Coba nambah sedikit Mas Chris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru ya. Ini saya coba mau menambahkan terkait dengan lisensi ya Mas ya. Ya. Sensitif. Oh, sensitif. Ya, terima kasih. Cuma mau menambahkan saja untuk terkaitannya dengan kepedulian. Masalah lisensi itu sebelum diasingkan ya, dia tidak merugikan teman-teman. Itu kalau apa istilahnya BR belum diubah, itu bisa direvisi diberikan di tadi. Tetapi kalau keterlambatan ya tidak bisa diubah. Dan sakit itu pun bisa direvisi di tadi. Maka sebelum dihasilkan Mbak Gadis, kalau nanti rekan-rekan itu yang dia tidak kebanyakan itu potongan, minta tolong sekali teman-teman biar tidak benar di koreksi betul sebelum dihasilkan. Memang hari itu betul-betul benar atau lupa feeder. Kalau lupa feeder memang tidak bisa diubah. Kalau betul-betul benar, dikasih bisa diubah. Dengan saja enggak. Jadi sini untuk pemasukannya nanti sebelum dihasilkan mohon di betul rekan-rekan itu biar tidak kecewa. Saya masuk besok potongannya banyak gitu. Nah, padahal kalau di apa ya, hewan, kalau di hewan itu kalau belum ditarik mungkin ya di hewan ya. Kalau belum ditarik dari BKD, Hewan stasiun. haram stasiun lalu. Gitu. Jadi nanti kalau belum ditarik bisa lapor ke Mas Punya untuk menarikkan prosesi nanti biar terpenuhi. Jadi tidak malu dengan di portal itu aja. Ya saya kira cukup itu aja Mas Punya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Darurat yang kemarin. Kalau di bola itu kan kalau belum ditarik
belum bisa masuk ke Sekarang kan sudah enggak. Monggo ditanggapi Mas Krisna. Ya, yang tadi sudah coba sebentar. Paparannya Mas sudah terpenuhi. Yang sebelumnya tadi Oh, masih. Mohon izin bertanya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terkait sensitif ini, apakah hanya mengakomodir untuk yang ASN atau TKPK juga harus dimasukkan dalam sistem ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gadis atas pertanyaannya, bagus sekali. Untuk si sensitif ini mengakomodir untuk TKPK juga, tapi TKPK tidak absen melalui si Pedro melainkan fingerprint TKPK, dan di fingerprint TKPK itu untuk admin kepegawaiannya itu Mas Aldi. Itu biasanya di rekapnya per bulan Mbak. Jadi setiap bulan itu saya ambil datanya, misalnya ada yang tidak masuk DL ini, itu bisa ketahuan, bisa gitu. Tapi biasanya untuk TKPK itu biasanya yang DL pagi atau sore itu sudah melaporkan dulu ke saya. Jadi misalnya, Mas saya tidak absen tadi pagi karena DL seperti itu. Jadi langsung saya masukkan ke si sertifikat tanpa melihat di mesin fingerprintnya. Jadi tidak perlu melihat mesin fingerprintnya karena sudah lapor secara pribadi seperti itu. Dan alhamdulillah TKPK kita aktif untuk melaporkan seperti itu. Jadi tidak ada di sistemnya fingerprint itu tidak ada yang kosong karena tanpa keterangan seperti itu, Pak. Pasti ada keterangannya seperti itu. Ya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Mohon. Ya, terima kasih. Saya Krisna Yudhra Saputra. Mohon untuk menyelesaikan presentasi ini. Apabila ada kesalahan dari saya, apabila ada pertanyaan, semua Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.